Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riko di channel Polisi Main Koi. Nah, mungkin teman-teman bertanya saya sedang berada di mana. Ini bukan di Antah Berantah. Ini adalah tempat dari Damiri Koi Farm. Damiri Koi Farm merupakan salah satu farm besar yang ada di Jawa Barat. Ingin tahu lokasinya di mana? Nanti saya akan cantumkan titik Google Map di deskripsi video ini. Untuk lokasi tepatnya, Damiri Koi Farm berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin teman-teman penghobi sebagian besar sudah mengetahui atau mengenal tentang adanya farm besar bernama Damiri Koi Farm. Damiri Koi Farm ini mungkin sudah lama berada di kancah dunia perkoian, khususnya di Indonesia. Damiri Koi Farm sudah kurang lebih sejak tahun 90 mungkin. Awalnya adalah penghobi. Untuk owner dari Damiri Koi Farm itu sendiri adalah Bapak Haji Iden. Bapak Haji Iden itu. Awalnya beliau merupakan penghobi, kemudian mulai menjajaki breeding koi sampai dengan sekarang. Damiri Koi Farm merupakan mungkin dikenal oleh para penghobi lain, dikenal dengan spesialis asaginya. Tapi tidak hanya asagi, untuk ikan-ikan yang berkualitas, banyak macam dan jenisnya. Ada mulai dari mukasi ogon, ada dari jenis kohaku, ada jenis soa, ada jenis karasi, ada shiro utsuri, kujaku, dan masih banyak lainnya. Jadi Damiri Koi Farm masih terus mengembangkan anakan yang beliau produksi. Gitu. Kenapa saya bilang Damiri Koi Farm ini merupakan salah satu breeder top yang ada di Indonesia? Jadi beliau itu sangat disiplin, konsisten dalam mencetak anakan-anakan ikan koi. Untuk indukan yang digunakan oleh Damiri Koi Farm, kebanyakan atau seluruhnya merupakan ikan koi import. Koi import dengan mungkin ukuran-ukuran yang sangat besar. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada indukannya, ada jenis asagi. Ini kurang lebih 80 cm lebih. Ada sanke, ada soa, ada kohaku, kemudian ada karasi. Sangat banyak sekali dan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini merupakan faktor penentu dari bagusnya kualitas genetik anakan yang dihasilkan dari indukan-indukan itu sendiri. Ada susui, kemudian ada kikusui, ada kimsoa gitu. Cuman untuk yang terkenal adalah spesialis asagi. Karena Damiri Koi Farm itu sendiri sering berkecimpung atau mengikuti kontes-kontes koi nasional. Untuk asaginya pernah mengalahkan asagi impor dari Jepang. Pernah meraih juara sebagai Grand Champion. Kalau nggak salah pada tahun 2017. Nanti saya akan melakukan liputan atau melakukan dokumentasi terkait fasilitas yang ada di Farm Damiri itu sendiri. Selain dari koi, Damiri Koi Farm mulai mencetak ikan jenis lain, yaitu tamasaba dan arwana super red. Nah, penasaran kan seperti apa ikan-ikan yang dihasilkan oleh Damiri Koi Farm? Kita cek.
berdasarkan pengalaman saya, untuk indukan yang digunakan oleh Damerikoi Farm untuk breeding, semuanya memiliki genetik yang sangat bagus. Ada beberapa farm Jepang yang digunakan ikannya sebagai indukan di farm Damiri. Ada dari Shinoda, Hiutsuri Shinoda, kemudian Kujaku ada dari Konishi, kemudian Asagi dari Hosokai, ada Showa dari Momotaro, ada dari Dainichi, Kinsoa dari Maruhiro. Tentu tidak usah diragukan lagi terkait kualitas genetik atau kualitas anakan yang dihasilkan oleh farm Damiri ini. Kesemua indukan yang dimiliki oleh Damerikoi Farm merupakan atau memiliki bloodline dari koi champion yang ada di Jepang. Ada dari Gacha, ada dari Sakai S Legend, Sakai M Legend, kemudian ada Lion Queen, dan masih banyak yang lainnya. Jadi menurut saya untuk Damerikoi Farm ini merupakan farm yang sangat disiplin. Sangat disiplin terkait pemilihan indukan, mulai dari fasilitas, pendederan, sampai pembesaran. Kenapa saya bilang disiplin? Karena beliau, Pak Haji Den ini, hanya memijahkan indukan impor. Kedua, sebelum ikan yang masuk ke lingkungan Damerikoi Farm ini, sebelumnya dilakukan pengujian ke laboratorium, apakah digunting insangnya, apakah diambil sampel lendirnya. Tujuannya untuk memeriksa apakah ikan yang baru datang tersebut membawa virus atau penyakit. Jadi sangat dihindari apabila dibawa kemudian dimasukkan, disatukan dengan ikan lama yang sudah ada di kolam Damerikoi Farm sebelumnya. Jadi sangat rekomen banget lah apabila para penghobi ingin memelihara ikan koi, datanglah ke Damerikoi Farm. Ikannya sangat bagus-bagus, saya sudah buktikan. Proporsional bodinya sangat bagus, kemudian patternnya sangat indah. Fasilitas yang dimiliki oleh Damerikoi Farm di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8, ada 9 kolam beton yang diperuntukkan untuk indukan, apakah betina, jantan, kemudian sebagai kolam display. Untuk air yang digunakan menggunakan sistem filter, kemudian ada dripping air dari sumur bor. Bisa kita lihat sistem filtrasinya menggunakan sistem vortex, kemudian brush, kemudian jet mat. Nah, ini tumpukan jet mat. Lalu jet mat kembali, dan di posisi akhir ada pompa. Sistemnya leher angsa, sepertinya sejenis Atman. Nah, ini harga indukan Asagi Sanke kayaknya bisa seharga mobil ini, mobil on the road, Pajero ataupun Fortuner.
Ini Mang Danu. Hari ini kan nonton, iya nonton kalau kan, tuh, Tuh, dadah gitu Bang. dadah. Nah ini teman-teman, ini merupakan kolam milik Damiri Koi Farm. Isinya apa coba? Isinya adalah arwana supred. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi Damiri Koi Farm ini selain dari breeding ikan koi, jadi beliau Pak Haji Iden mulai mencoba breeding ikan arwana supred dan tamasaba. Nah, teman-teman ada yang penasaran kan seperti apa indukan arwana supred milik Damiri Koi Farm? Coba dilihat, muncul ini monster-monster arwana supred. Bisa dilihat kan? Tembak guys. Nah itu dia. Dikira makanan HP ini. Oh, astagfirullahaladzim, saya sampai kaget. Selain itu, Farm Damiri memiliki kolam tanah atau mud pond. Jumlahnya kurang lebih 23 petak. Di setiap petaknya menggunakan atau dialiri air dari sumur bor atau sumur pantek yang dipompa dari dalam tanah sehingga masuk ke dalam kolam menggunakan sanyo 24 jam. Gila enggak tuh? Listriknya berapa? Jangan dihitung. Sama saya juga nggak kebayang tuh mahalnya berapa listrik. 23 petak. Nanti kita coba beri makan ikan hasil anakan dari Damiri Koi Farm. Setiap panen, jangan diragukan lagi, setiap panen itu udah banyak para penghobi yang menunggu hasil panenan tersebut. Dalam hitungan jam atau hitungan hari, untuk ikan panenan sudah langsung habis. Tidak tersisa, sudah banyak yang dipesan oleh para penghobi seluruh penjuru Indonesia. Nanti saya akan cantumkan nomor admin di deskripsi video ini sebagai administrasi atau karyawan dari Damiri Koi Farm. Barangkali para penghobi berminat untuk membeli ikan dari Damiri Koi Farm. Nah, tinggal kontak saja, namanya Bu Iin nanti, namanya Bu Iin. Jadi jika berminat tinggal kontak, hubungi, ada stok ikan apa saja, jenis apa saja, di range harga berapa, ukuran berapa. Baru jika minat, dealkan saja, lalu bisa dikirim menggunakan ekspedisi. Selain itu, ada beberapa kolam fiber sebagai display ikan hasil anakan dari Damiri Koi Farm. Sudah jangan diragukan lagi. Jangan diragukan lagi terkait genetik ikan yang dihasilkan, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh Damiri Koi Farm, lalu terkait pertumbuhan ikan hasil dari Damiri Koi Farm. Saya sudah mengalami atau membuktikan sendiri untuk ikan yang dihasilkan oleh Damiri Koi Farm dengan gampang tembus di ukuran 60-70, bahkan ada yang sampai 80 cm. Ada yang penasaran ini ikan jenis apa? Nanti kita coba matikan pompanya agar bisa terlihat dengan jelas. Bisa dilihat tuh. Wah, ikan-ikannya beniknya sangat tebal, sangat tajam. Ada jenis asagi, kemudian ada kohaku, lalu ada aigoromo. Nah, ini ada beberapa ekor ikan hasil atau ikan yang dibeli oleh saya. Nanti saya tunjukkan. Wah, ini ikan display atau dagangan. Nanti kita akan lihat atau kita akan cek, selain di sini ada kolam renang. Mungkin penasaran, kolam renang disulap menjadi kolam koi. Gila enggak tuh? Kalau saya sih nggak kebayang
habis berapa dulu duitnya. Tapi kalau misalkan sudah hobi, apapun akan dijabanin. Saya akan memberi makan ikan di kolam tanah milik Damiri Koi Farm. Kebetulan Pak Haji Damiri sedang ada kesibukan, sehingga tidak bisa ngobrol atau melakukan wawancara secara langsung dengan beliau. Harap dimaklum, beliau memiliki usaha lain selain koi. Nah, kita langsung ke kolam tanah. Siapa tahu bisa diserok. Pak Haji, kalau saya udah ke kolam Damiri Koi Farm, hawa nafsu saya langsung bergemuruh dan bergejolak. Jadi ingin beli semua, sedangkan aduh dompet sudah tipis. Tapi ya namanya juga hobi. Hobi kan ya segala sesuatu kan, kalau masalah atau terkait dengan hobi ya pengen beli sebanyak-banyaknya, sedangkan fasilitas yang di rumah sudah tidak memadai. Jadi buat teman-teman semua, utamakanlah fasilitas yang ada di rumah, baru mengisi dengan ikannya. Jadi jangan terburu hawa nafsu membeli ikan yang banyak, sedangkan tidak sepadan atau tidak seimbang dengan fasilitas kolam yang ada di rumah. Nah, ini adalah kuncen dari Damiri Koi Farm, namanya Mang Danu. Nah, Mang Danu ini udah dari tahun berapa, Mang, di sini, Mang? 17 tahun. Oh, kurang lama enggak tuh. Lama banget kayaknya. Nah, Mang Danu, nih bisa kita lihat ikan hasil anakan Damiri Koi Farm. Ada jenis apa aja ini, Mang? Ada soa, oh itu ada soa, siro, ada kohaku. Ini kapan mau dipanen, Mang? Belum tahu. Jadi gimana bos ya? Gimana Pak Haji? Ini satu kolam ini ada berapa ekor, Mang? 200 ekor ya. Kolam yang ada di Damiri Koi Farm ada berapa banyak, Mang? 24 petak. Jadi tiap petaknya itu pakai satu pompa. Satu pompa 24 jam itu, Mang. Listrik berapa, Mang? Nggak tahu, Mang. Sekitar 15 juta katanya. Aduh, kita aja di rumah 1 juta per bulan udah pusing. Tapi demi koi mah nggak apa-apalah. Dia 24 jam nyala terus, Mang. Oh, nggak ada berhentinya. Ini Mang Danu ini yang sering saya bikin susah ini. Sering saya bikin susah, minta videokan ikan yang ada atau stok ikan yang ada di Damiri Koi Farm. Nah, kayaknya bosen, Mang Danu itu bosen. Karena kan saya terus penasaran aja, ada ikan baru nggak di Damiri Koi Farm. Ya karena bikin ketagihan gitu, ketagihan dari kualitas ikan yang dihasilkan oleh Damiri Koi Farm. Asagi polos, Mang. Banyak ini. Harus bawa uang 1 kontainer kalau mau beli ikan di Damiri Koi Farm. Kalau belinya banyak. Tapi yang terjangkau juga ada. Sementara ini harga ikan koi yang ada di Damiri Koi Farm sangat terjangkau. Berbanding lurus dengan kualitas yang dihasilkan. Tapi jika dibandingkan dengan ikan import, lebih murah dibandingkan dengan ikan import. Tapi kualitas bisa berbanding atau bisa bersaing dengan ikan import. Sangat bagus. Jadi sangat rekomen banget bagi teman-teman penghobi sekalian. Apabila ingin membeli ikan koi, belilah di Damiri Koi Farm. Saya juga sampai ke berapa kali, Mang, sini, Mang? Nggak kehitung ya? Oh, saya itu udah nggak kehitung ke sini. Seringnya lewat telepon ya, Mang? Lewat WA? Lewat bis ya? Nah, ini Mang Danu si ganteng kalem. Nah, topinya cadas tuh, burger kill. Jadi kayak di KFC, burger tapi dibunuh itu. Mang Danu mah
Bang Toyib. Kalau Mang Dano ini Bang Toyib, nggak pulang-pulang gitu. Kuncen Tionghoa. Jadi kuncen, juru kunci nih, nungguin terus ikan gitu. Toyib. Mau pulang diteleponnya, Mang. Banyak ikan-ikan bagus ini. Mang ada kinsoa nggak, Mang? Wah, ada. Belum ada Di sini ada dikit. belum rencana panen? Belum. Belum rencana panen. Mang nanti kalau panen lagi kasih tahu ya, Mang ya. Ya, Mang nanti anter ya ke mana? Ke kolam renang. ya dari kolam renang banyak. Nanti kita lihat bagaimana fasilitas satu kolam renang dirubah menjadi kolam ikan koi. Buset. Gak kepikiran saya. Gak kepikiran, ampun. Tapi mantap. Bisa ditiru bagi para sultan, khususnya di dunia koi.